Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sirse ingin menampilkan hasil data analisis yang telah kami lakukan. Berikut kami jelaskan hasil data internal atau fact finding driver Gojek. Yang pertama yaitu waktu yang dikeluarkan untuk bekerja belum mencukupi upah yang diharapkan. Yang kedua, para driver memilih ada dalam memberikan perlindungan dan tunjangan pekerjaan kepada driver Gojek. Meskipun terdapat beberapa kejanggalan, tetapi mereka tetap memperoleh manfaatnya. Yang ketiga, banyak driver belum merasa puas dengan fasilitas yang diberikan oleh perusahaan Gojek. Keempat, driver tidak menerima biaya tambahan saat membayar bensin dan parkir. Yang kelima, fitur mekanisme komplain di akun para driver memudahkan berbagai komplain yang dilakukan oleh driver, serta hasil lainnya dapat dilihat pada layar. Kami menyimpulkan dari masing-masing artikel yang telah kami baca, yaitu pada artikel pertama, membahas tentang pemogokan kerja yang dilakukan oleh pekerja gig Indonesia dengan latar belakang permasalahan yaitu kondisi kerja, ketidakadilan, dan penurunan kesejahteraan. Pada artikel kedua, membahas tentang perbelanjaan melalui e-commerce yang naik sebesar 50%, sehingga banyak ojol yang merubah mata pencahariannya menjadi kurir barang. Pada artikel ketiga, membahas tentang Grab dan Gojek yang telah gagal memenuhi janji untuk menawarkan gaji yang adil. Pada artikel keempat, membahas tentang gig ekonomi Indonesia yang didominasi oleh transportasi dan pengiriman oleh Gojek dan Grab ternyata tidak memenuhi aspek sosial. Serta artikel kelima membahas tentang Mr. Litek yang menggunakan banyak institusi untuk membahas tentang kebijakan gig work. Kemudian kami menemukan search pada Netlitik yaitu buruh, driver, dan ojol. Dilanjut dengan network analytics. Network analytics sendiri untuk kami terdapat 5 klaster. Yang klaster pertama adalah @Gojek Indonesia, kedua @Sakuret, ketiga @Croissant, klaster keempat @keju_online, dan klaster kelima adalah @arifnovianto_id. Lalu selanjutnya pemilik akun @Croissant yang menjadi klaster 3 membuat tweet berkaitan dengan pembahasan tweet @alea_malika. Lalu pemilik akun @keju_online yang menjadi klaster 4 membuat tweet berkaitan dengan cara mendapatkan keuntungan ketika bekerja di gig. Lalu untuk memudahkan dibaca, kami membuat visualisasi data research yang merangkum seperti usia, lalu terdapat komunitas apa yang diikuti oleh driver. Dilanjutkan dengan data interview kami yang berisi isu kesejahteraan. Data negatif berjumlah 794 dari total 930 data yang kami temukan. Salah satunya adalah kutipan dari Arwan, upah yang diterima untuk yang seperti saya anak muda yang tidak punya banyak tanggungan yang cukup saja. Soalnya ada potongan dari aplikasi, terkadang dapat bonus nominal berupa uang. Yang mempengaruhi pendapatan tergantung dari orderan. Perusahaan Gojek memberi asuransi yaitu BPJS, tetapi biayanya ditanggung sendiri dengan dipotongnya saldo GoPay. Fasilitas untuk saat ini puas-puas saja seperti pemberian voucher dan BPJS. Mekanisme komplain ada mas lewat forum yang diadakan komunitas ataupun dari Gojeknya itu sendiri. Kalau jaminan hari tua perlu untuk asuransi kecelakaan seperti itu. Jika diberikan fasilitas asuransi dan pensiun, setuju untuk didapatkan di jaminan hari tua. Kemudian ada data isu program swadaya. Data negatif yang kami temukan berjumlah 597 dari total 954 data yang kami temukan. Salah satunya kutipan dari driver Fairul. Mengetahui program swadaya tetapi tidak mengikutinya yang dirasa sulit untuk diikuti dan saya bingung, ribet untuk proses administrasinya. Saya ikut BPJS di luar tunjangan Gojek. Dan selanjutnya ada isu kasih jempol. Salah satunya yaitu Hermawan. Tidak tahu tentang kampanye kasih jempol. Mengenai rating, mempengaruhi banget. Kalau dapat rating jelek sekali aja udah bakal drop tuh orderan. Tidak tahu tentang kampanye kasih jempol. Mengenai rating, mempengaruhi banget kalau dapat rating. Kemudian ada isu perubahan skema kerjasama. Dari data yang kami temukan, data negatif berjumlah 823 dari total data 992. Kemudian ada salah satu kutipan dari mitra GoFood yaitu Omah Nyemil Mbak Asih Sukun. Mengenai, saya tahu kalau ada perubahan, tetapi perubahan yang signifikan dengan cara menaikkan. Setelah kami membahas mengenai 5G, kami kemudian membahas mengenai SWOT. Yang pertama ada strength, fitur program swadaya yang diberikan oleh pihak Gojek kepada driver muda untuk digunakan. Kemudian ada weakness, driver membutuhkan asuransi atau pensiun, namun terdapat kurang kepercayaannya terhadap perusahaan yang mengakibatkan driver tidak ingin menganggap hal itu akan terjadi.
Kemudian ada opportunity. Kampanye hashtag kasih jempol memiliki peluang untuk meningkatkan orderan driver dan rating driver Gojek. Kemudian yang terakhir ada treats. Jika dibandingkan dengan GoFood, Shopee Food lebih mendominasi dan menjadi pilihan utama bagi customer. Setelah itu kami lanjutkan di TOS. SO pertama yaitu S4 dan O1 memberikan insentif untuk driver saat mencapai target tertentu, membuat driver menaikkan kinerja driver sendiri supaya mendapatkan rating yang bagus. Untuk WO, W5 dan O4, Gojek membuat inovasi kampanye program baru serupa tapi beda istilah. Untuk ST, S1 dan T3 memberikan program swadaya yang lebih baik untuk kesejahteraan driver Gojek. Dan yang terakhir, WT, W2 dan T3 memberikan tarif driver Gojek yang memberikan kesejahteraan untuk driver. Dari hasil 5C, SWOT dan juga TOS, kami juga membuat persona. Dari persona kami bagi menjadi dua, yaitu persona primer dan juga persona sekunder. Yang akan saya jelaskan pertama yaitu persona primer. Terdapat driver Gojek atas nama Muhammad Sobirin, usia 30 tahun, penghasilan yang diterima 60% berasal dari GoFood. Untuk selanjutnya yaitu persona sekunder, terdapat driver Gojek bernama Lutfi, bertempat tinggal di Malang, menjadikan pekerjaan driver Gojek menjadi pekerjaan sampingan. Tidak sampai di situ, kami juga menemukan problem statement, yaitu driver Gojek menyuarakan permasalahan kesejahteraan terhadap perusahaan Gojek dengan fokus masalah yaitu program swadaya, perlindungan dan juga tunjangan. Dan yang kedua adalah driver Gojek banyak yang tidak mengetahui program campaign perusahaan Gojek yang menyebabkan goals-nya program tersebut tidak dapat dirasakan oleh driver Gojek. Dan kami menemukan solusi di Smart Objective, yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial dengan memastikan tercapainya efisiensi campaign program dalam kurun waktu 1 tahun. Lalu setelah itu dikerucutkan menjadi objektif, yaitu innovation, meningkatkan layanan Gojek untuk memberi kemudahan bagi pengguna aplikasi Gojek, dengan action, mengimplementasikan innovation kepada driver dan menghasilkan social impact, dampak sosial yang positif sebanyak mungkin bagi para pengguna aplikasi Gojek. Gojek telah berkolaborasi dengan 3 bank dalam memperluas akses layanan perbankan untuk para mitra drivernya seperti Bank BTN, BNI Syariah, dan Permata Bank Syariah. Namun, Gojek juga memiliki permasalahan umum. Pemulihan ekonomi di masa pandemi ini, Gojek perlu memperluas jangkauan layanan dengan bantuan-bantuan seperti yang telah dilakukan ke daerah-daerah yang mana Gojek belum beroperasional. Di balik itu, Gojek memiliki key message untuk pengingat bagi audiens. We're Gojek, the drivers of change. Selain key message, sebagai pengingat, Gojek juga punya tagline, pasti ada jalan. Sebelum membuat program, langkah pertama kami adalah membuat STTO. Untuk awareness-nya adalah 1. Strateginya optimalisasi digital marketing melalui media sosial. Lalu untuk interest adalah memberikan informasi tentang event Gojek Fair bertemakan kami untuk Indonesia. Untuk desire, strateginya adalah membuat event di kota-kota besar Indonesia. Untuk actionnya, strateginya adalah audience mengimplementasikan campaign program Tap Your Heart. Setelah membuat rencana, kami mulai membuat programnya. Program pertama yaitu Tap Your Heart. Program ini memiliki tujuan untuk membantu driver Gojek dengan ikut berpartisipasi dalam memaksimalkan penggunaan akun Gojek seperti memberi bintang 5, komen kepada driver, dan membagikan pengalamannya di media sosial sebagai bentuk apresiasi kepada driver. Program yang kedua adalah Saku Hari Tua. Tujuan dari program swadaya ini adalah menjawab keluh kesah driver Gojek selama menjadi mitra. Program yang ketiga yaitu Gojek Fair. Program ini bertemakan Kami untuk Indonesia, yang memiliki tujuan untuk men-share informasi tentang campaign program Gojek dan mensejahterakan driver dengan kegiatan yang ada di dalamnya. Untuk mengukur kesuksesan program, kami perkuat dalam membuat hashtag. Di program Saku Hari Tua menggunakan hashtag Bahagia Hari Tua. Dalam program Tap Your Heart
menggunakan hashtag #TapsYourHeart. Dan di program Gojek Fair menggunakan hashtag Gojek Fair, hashtag Gojek Fair Jakarta, hashtag Gojek Fair Bandung, hashtag Gojek Fair Yogyakarta, hashtag Gojek Fair Makassar, dan hashtag Gojek Fair Malang. Kami juga tidak lupa saat merangkai program, kami membuat PSO untuk menjalankan media yang akan dijalankan seperti paid, TikTok Ads, Instagram Ads, outdoor advertising, menggunakan ulasan dari para pengguna Gojek untuk meningkatkan public interest, selalu memberikan informasi baru dan up to date mengenai program dan campaign Gojek pada platform website. Share, kami mengoptimalkan fitur-fitur di platform Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube. 3. Untuk mengatur konten yang baik, kami mengatur dalam media planning, yaitu konten pilar yang pertama yaitu storytelling #TapsYourHeart. Konten formnya menggunakan video, fiturnya menggunakan Instagram Reels, TikTok video, frekuensi 1 kali seminggu. Untuk mengukur sebuah kesuksesan dalam program #TapsYourHeart, kami menggunakan indikator seperti public awareness, public interest, dan public participation. Untuk unit pengukurannya, kami 250.000 viewers Reels Instagram pada KPI kami. Berdasarkan timeline yang dibuat, kami membaginya menjadi 3 proses dalam setahun. Program #TapsYourHeart dilakukan pada setiap bulan. Program Saku Hari Tua kami lakukan dalam 8 bulan, yaitu pada bulan Mei sampai Desember. Dan program Gojek Fair kami merencanakan pada bulan Juli hingga Desember. Untuk mencapai tahapan-tahapan besar, kami menciptakan efek domino yang isinya 1. Driver dan audiens mengetahui tentang adanya program #TapsYourHeart dari Gojek. Lalu yang kedua, audiens mengenal program #TapsYourHeart dan Saku Hari Tua. Yang ketiga, audiens memahami dan tergerak untuk mengikuti campaign #TapsYourHeart. Yang keempat, audiens meng-share program #TapsYourHeart dengan menggunakan hashtag #TapsYourHeart sebagai persyaratan mengikuti Gojek Fair. Lalu yang terakhir, yang kelima, driver dan audiens mengikuti program Gojek Fair. Dalam merancang program, kami juga memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di risk management, yaitu program pertama kami #TapsYourHeart. Possible krisisnya minimnya pemahaman audiens dalam menerima informasi program #TapsYourHeart, dan kami menghandle dengan cara membuat konten yang lebih efektif, efisien, dan menarik kepada audiens supaya program #TapsYourHeart dapat dipahami dan mudah diterima. Program kami kedua yaitu Saku Hari Tua. Minimnya pemahaman driver dalam menerima informasi program Saku Hari Tua, dan kami menghandle dengan cara membuat konten yang lebih efektif, efisien, dan menarik kepada driver supaya program Saku Hari Tua dapat dipahami dan juga mudah diterima. Program kami yang 3 yaitu Gojek Fair, dengan possible krisisnya yaitu transportasi online akan tidak berjalan optimal dalam 1 hari, dan kami menghandle dengan cara memberikan himbauan kepada driver Gojek untuk bekerja 4 jam dalam 1 hari. Untuk yang terakhir, kami akan lampirkan data mentahnya. Iki, sekian terima kasih. Saya kok kan dikat yo. 3. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.